dan ini sudah mulai merangkak naik sejak 24 Maret ya. Sampai yang tertinggi itu bulan Mei dan juga bulan Agustus. Sehingga rata sampai Oktober itu sudah mencapai 7,9 triliun ya. Dibandingkan Januari dan Februari itu sudah cukup bagus ya. Next. Ini adalah pergerakannya ya, perkembangan di bulan Oktober. Kalau kita lihat di sini, walaupun saya tidak bisa klaim bahwasanya ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, namun kita lihat bahwasanya sejak September sampai Oktober itu ada growth 5% ya, sekitar 5%, 5,3%, dan market cap naik ke sekitar 5%, tambah 296 triliun ya. Ini sejak bulan September sampai year to date sampai saat ini 27 Oktober. Dan kalau kita lihat pengesahannya itu tanggal 5, itu juga masih begitu ada pengesahan tanggal 5, tanggal 6 pun itu masih naik indeksnya 0,8%. Saya tidak berani klaim bahwasanya ini karena Undang-Undang Cipta Kerja ya. Karena rasanya kita perlu tunggu lebih lama ya, karena di samping undang-undang juga nantinya kita perlu melihat juga aturan-aturan turunan daripada undang-undang tersebut. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi ini memang sangat berpengaruh kepada net sell daripada foreign ya. Foreign net sell itu kalau kita lihat di 2019 foreign net buy itu adalah 49,2 triliun, di mana kalau 2020 itu minus 45 triliun. Kita bisa lihat bahwasanya dari bulan ke bulan Februari itu negatif semua. Kenapa demikian? Salah satunya memang pertama adalah asing masih wait and see. Yang kedua juga melihat bahwasanya asing masih melihat bahwasanya pandemi ini berdampak cukup besar terhadap perekonomian di kita. Next. Ini alhamdulillah adalah merupakan berkah daripada pandemi ya. Kita bisa lihat bahwasanya jumlah investor pasar modal ya itu growth-nya 32% ya secara total, dari 2,5 juta menjadi 3,2 juta dalam waktu 1 tahun. Itu growth-nya 32%, yaitu total investor di mana di dalamnya adalah saham, reksadana maupun obligasi ya. Kalau kita lihat dari investor sahamnya saja itu ada growth sekitar 25%. Ini adalah berkah daripada pandemi, luar biasa. Kita lihat bahwasanya 2019 itu masih 1,1 juta menjadi 1,38 juta. Ini yang khusus daripada sahamnya. Kalau kita lihat dari slide sebelah kanan, kita lihat bahwasanya rata-rata investor aktif harian juga growth-nya 41% ya, cukup besar selama Januari sampai sekarang. Kenaikannya growth-nya adalah 41%, dari 55.000 menjadi 77.000 transaksi yang ada di bursa. Bagaimana dengan transaksi investor aktif retail harian? Demikian juga investor aktif retail harian itu growth-nya dari Januari sampai sekarang itu hampir 100% ya, dari 51.000 bahkan mencapai peak-nya 110-100 ribu di bulan September Oktober. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah perkembangan dari jumlah perusahaan tercatat ya. Kita lihat bahwasanya di sini perusahaan tercatat sampai dengan 27 Oktober itu ada 46 yang listed, sehingga total itu ada 709 ya. Sebelah slide sebelah kanan kita lihat bahwasanya ini dikaitkan dengan stock exchanges di ASEAN ya. Kita bisa lihat bahwasanya kita termasuk yang leading ya.
kita yang tertinggi untuk listed company selama 2020 ini. Namun dari sisi fundraise-nya kita nomor 2 setelah Thailand. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah juga berkah daripada pandemi ya, boleh saya katakan demikian. Kita dipaksa untuk melakukan secara virtual. Dari Januari sampai Februari, kita tetap melakukan semua aktivitas melalui virtual. Dari Januari sampai Oktober, itu telah kita lakukan sebanyak 6.045 aktivitas edukasi, di mana pesertanya itu 963.250 peserta, dan pembukaan rekening efek sebesar 50.000 selama year to date, ya. Di mana 6.045 tersebut 4.489 itu aktivitas dilakukan secara edukasi secara online, ya. Dan pesertanya adalah 905.000 peserta online. Jadi bisa dibayangkan dengan adanya virtual aktivitas edukasi secara online, itu pesertanya jauh lebih membludak daripada dilakukan secara offline, ya, secara fisik. Demikian juga aktivitas-aktivitas yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Kita juga melakukan proses IPO secara virtual, one-on-one meeting, kelas IPO, sosialisasi IDXnet, bahkan hearing dan mini exposes itu kita lakukan secara virtual. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah inisiatif-inisiatif kita sampai September 2020, di mana kita melakukan e-IPO, ya. Kita kita lakukan proses IPO secara elektronik sehingga lebih transparan dan bisa menjangkau investor di seluruh Indonesia. Semoga ini bisa lancar, ya, kita live di 2020 ini. Demikian juga kita ada IDX virtual trading, ya, di mana calon-calon investor bisa melakukan secara virtual, dan juga kita melakukan ada IDX Quality 30, di mana ini adalah indeks baru kita, ya. Kita ambil konstituennya dari IDX 80 dengan beberapa kriteria termasuk volatility dan pertumbuhan EPS-nya. Demikian juga kita sedang memboost pasar modal syariah sesuai dengan arahan pasar modal syariah dari OJK, ya. Roadmap 2020-2025 kita mengembangkan produk-produk pasar modal syariah, penguatan dan pengembangan infrastruktur pasar modal, dan juga penguatan sinergi dan pemangku kepentingan. Next. Oh ya, oke. Jadi ini saja mungkin secara snapshot perkembangan dari bursa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami optimis bahwasanya ekonomi Indonesia akan segera pulih kembali dan pasar modal Indonesia bisa cepat bangkit dari situasi pandemi COVID-19. Kami meyakini kecepatan koordinasi dan kerjasama yang erat antar institusi adalah kunci untuk membangun kembali aktivitas ekonomi Indonesia, dan tentunya pemerintah juga memiliki kebijakan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan dengan harapan untuk menggeliatkan kembali kegiatan investasi dan daya beli masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19. Demikian yang saya sampaikan. Akhir kata, selamat mengikuti acara webinar ini. Semoga acara berjalan dengan lancar serta memberikan insight positif bagi para peserta. Sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Brigita. Silakan, Brigita. Terima kasih Pak Inarno. Sampai sejauh ini kan positif terus ya Pak ya. Tinggal kita menunggu seperti apa kemudian juklam pelaksanaannya melalui aturan turunan yang kalau kata Bang Hotman itu adalah anak pinak dari undang-undang yang sudah disahkan ini Pak. Kalau kita melihat Pak, kan beberapa hal yang kemudian membuat pasar juga sempat goyah karena ada penolakan-penolakan ya Pak ya. Ini sejauh mana kemudian pengaruhnya ya Pak? Ya memang sedikit banyak berpengaruh ya. Berpengaruh bisa dilihat bahwasanya kita juga masih ada capital outflow ya dari foreign
foreign investor ya, 45 triliun gitu ya sampai saat ini. Namun syukur alhamdulillah resiliensi daripada investor lokal itu terpupuk dengan bagus ya. Kita bisa lihat growth-nya luar biasa. Investor SID pertumbuhannya sekitar 32% ya, sampai year to date ya gitu, sampai saat ini sudah totalnya 3,3, sehingga kita bisa lihat bahwasanya pertahanan daripada investor lokal itu cukup bagus. Walaupun asing-asing jual saham-saham big cap, namun investor lokal itu bisa menahannya gitu ya. Ini beda sekali dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya ya, di mana lebih ke arah one sided ya, jual semua. Ini sekarang kita tidak gitu. Jadi kita bisa lihat juga dari indeksnya ya, Mbak Brigita, bahwasanya the lowest point itu di 24 November kita sudah bertahap sekarang sudah di atas 5.000. Mungkin itu jadi teman-temannya Bang Rosan ini semakin yakin untuk bisa menginvestasikan uangnya begitu ya. Iya. Tapi Pak, tentunya kita pengen tahu nih, kalau teman-teman di Bursa Efek sendiri menilai ya, bagaimana kemudian peluang ke depannya setelah nanti Omnibus ini pada akhirnya aturan turunan itu dikeluarkan, disahkan, dan kemudian diterapkan yang insya Allah tahun depan sudah mulai berlaku lah Pak. Ya, nanti kita tunggu ya ulasan daripada Bang Hotman. Mestinya kalau kami semua itu optimis ya, optimis dengan adanya undang-undang tersebut, adanya penyederhanaan peraturan-peraturan izin, itu memudahkan untuk investor asing itu untuk masuk ke Indonesia, melakukan merger dan akuisisi segala macam di Indonesia ya. Jadi itu akan memboost perekonomian ya. Saya yakin akan juga menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Kita menyambut positif tuh. Benar. Ini istilahnya kayak ada secercah harapan untuk bisa membuat perbaikan di sektor ekonomi kita, kira-kira begitu ya Pak ya. Tapi orang ingin tahu Pak, bagaimana ketika kemudian setelah ini disahkan, nanti jukraknya juga akan keluar, Bursa Efek berpartisipasi untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan ini agar segera IPO, sehingga makin banyak ya investor yang masuk, dana-dana segar yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi agar kontraksi ekonomi ini tidak terus terjadi Pak. Jadi plus sesuai target pemerintah plus 4 tahun depan, yang sangat optimis soalnya ini Pak. Iya betul. Kita juga di samping itu juga mengeluarkan stimulus-stimulus Mbak Brigita ya. Jadi bahwasanya initial listing fee kita lakukan 50% diskon gitu ya. Itu salah satunya untuk memboost daripada perusahaan untuk go public. Ya, ini tentu nanti yang akan kita pengen dengar bentuknya. Silakan. Supaya teman-teman Bang Rosan ini perusahaannya bisa segera IPO semua, makin banyak dana yang masuk yang dibutuhkan untuk bisa memperbaiki kondisi yang terpuruk akibat pandemi. Baik, Pak Inarno, terima kasih. Mudah-mudahan bisa segera dirilis Pak stimulus-stimulusnya Pak. Ya. Nantikan sekali supaya positif hijau ini terus berkelanjutan sampai nanti tahun depan nggak turun-turun lagi. Amin. Makin banyak Pak di 2021 setelah susah semuanya di 2020. Benar ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Inarno. Bangga. Lalu Pak Inarno. Thank you. Kita bergeser kemudian untuk bisa mendengarkan bagaimana kemudian catatan dari Bang Rosan dan juga Bang Hotman. Bang Rosan ini ikut menjadi satgas ketika penyusunan awal. Nah, tentu kita pengen tahu lebih dalam lagi bagaimana kemudian Bang Rosan dan teman-temannya di Kadin ini menanggapi setelah Omnibus disahkan, dan bagaimana kemudian respon teman-teman di Kadin, termasuk juga yang dinanti-nanti nih Bang, PP dan Perpresnya. Silahkan Bang Rosan. Oke, terima kasih Mbak Brigita, dan tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada Grup Sinarmas, kepada Pak Franky Tirtowijoyo, Pak Jamil Salim sebagai Presiden Direktur, dan tentunya kepada sahabat saya Pak Inarno, Dirut Bursa, dan Bang Hotman. Ini orang paling terkenal mungkin di webinar ini, dan beliau paling knowledgeable lah. Saya sih salut dengan Bang Hotman, dan juga tentunya kepada seluruh peserta webinar. Ya memang kami
dimintakan masukannya pada saat sesudah Omnibus Law ini isinya atau kerangkanya, substance-nya itu sudah jadi oleh pemerintah. Karena itu dibuat oleh semua masukan dari semua kementerian untuk memastikan implementasinya itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Karena kan banyak sekali undang-undang di kita yang memang implementasinya itu agak tidak optimal. Oleh sebab itu untuk memastikan nanti implementasi bisa berjalan dengan optimal, oleh sebab itu kami dimintakan pendapatnya sebagai bagian dari dunia usaha. Ya, tapi kalau kita lihat memang Omnibus Law ini sudah disahkan kemarin pada tanggal 5 Oktober, dan untuk memang undang-undang ini Bang Hotman pasti lebih tahu, memang ada produk turunannya, yaitu PP, peraturan pemerintahnya, juga perpresnya, yang informasinya sekarang itu kurang lebih akan ada 35 peraturan pemerintah dan kurang lebih ada 6 perpresnya, dan itu memang diamanatkan harus selesai dalam jangka waktu 3 bulan sesudah ini disahkan. Dan ini pun dalam proses PP-nya ini yang akan diproses oleh kementerian terkait, seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia usaha juga dimintakan masukannya untuk memastikan agar PP-nya ini sesuai nafasnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Nah, memang itu menjadi hal yang sangat penting, karena dengan sesudah PP atau Perpres ini ada, baru undang-undang itu bisa berjalan. Dan kalau kita lihat latar belakangnya, memang kenapa undang-undang ini diinisiasikan oleh pemerintah, latar belakangnya salah satunya memang adalah ujungnya kan pencipta lapangan pekerjaan, ini undang-undang ya, dengan harapan masuknya investasi baik dari dalam negeri, investasi nasional maupun investasi dari luar negeri. Adalah karena kalau kita lihat angka pengangguran kita kurang lebih itu pada saat ini 7 juta, di luar sebelum COVID gitu ya. Setelah COVID menurut pemerintah itu akan meningkat antara 5 bisa sampai 6 juta bahkan menurut angka kami. Nah, belum lagi ditambah lagi angkatan kerja baru setiap tahunnya itu bertambah 2 sampai 2,4 juta orang setiap tahunnya. Itu 2 sampai 2,4 juta orang. Ditambah lagi 8 juta orang angka setengah menganggur, 28 juta orang angka yang paruh waktu. Dan justru dari total angkatan kerja kita 133 juta ini, 55% justru ada di sektor informal. Nah, kalau kita tidak mengantisipasi lonjakan dari tenaga kerja kita ini, dari pengangguran ini, ya ini bisa menjadi potensi masalah sosial ke depannya. Nah, beranjak dari situ, di Undang-Undang Omnibus Law ini kemudian lahir, dan dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan ini ya PR-nya kan harus diselesaikan gitu. Ada beberapa ya, diantaranya adalah penyederhanaan dari perizinan berusaha, peningkatan dari ease of doing business. Jadi itu yang memang disempurnakan, karena kalau kita lihat kita banyak sekali regulasi ya, saya bilangnya obesitas regulasi, karena regulasi yang berhubungan dengan usaha ini di pemerintah pusat aja ada 8.800 lebih gitu, di pemerintah daerah ada 16.000 lebih hampir, di kementerian ada 14.000 lebih. Jadi kalau begitu banyak regulasi yang memang harus diselaraskan, harus disempurnakan agar tidak terjadi tumpang tindih yang mengakibatkan dampak ke daya saing dari kita dan produk kita. Mungkin itu dulu Mbak Brigita, terima kasih. Di unmute dulu Mbak Brigita. Ya, terima kasih Bang Rosan. Sebelum saya ke Bang Hotman, ini tentu kita pengen tahu ya, karena kan memang saya mengutip istilah dari Mbak Eli, kita ini rezim paper, semuanya paper, konsepnya bagus, tetapi ketika implementasi ada banyak kendala, seperti teman-teman Kadin selalu mengeluhkan permasalahan OSS yang sebenarnya cita-citanya itu ya seperti Omnibus ini. Nah, masukan apa kemudian yang diberikan dari Kadin sendiri supaya nanti PP, Perpres yang kemudian dikeluarkan ini benar-benar bisa membuat agar undang-undang yang konsepnya baik meskipun komunikasinya
banyak orang mengkritik, tetapi cita-citanya bisa sampai dan pengusaha pun bisa benar-benar bernafas lega, Bang Rosan. Ya, itu seperti yang saya sampaikan di awal, Mbak Brigita, memang undang-undang di kita ini untuk supaya dalam implementasinya bisa optimal, ya kita mencoba memberikan masukan gitu ya. Dan yang paling penting adalah di PP-nya ini, di Perpresnya ini, jangan sampai juga justru mereduksi dari undang-undang itu sendiri gitu. Nah, memang kita juga memberikan masukan yang dengan berdasarkan pengalaman dan juga inputan dari para pengusaha, dari UMKM yang ada, dan juga dari pengusaha luar negeri ya, terutama bagaimana peraturan-peraturan yang selama ini contohnya mereka mau investasi, mereka datang ke pemerintah pusat, ke BKPM, dikasih tahu peraturannya, regulasinya hanya butuh 5 gitu ya, 5 regulasi, tapi begitu sampai ke pemerintah daerah bisa bertambah sampai 20 gitu. Nah, hal-hal itu yang coba kita selaraskan, jadi terjadi standarisasi. Jadi standarisasi dari segi peraturan, dari segi regulasi terhadap semua perizinan, peraturan, sehingga kita dari dunia usaha itu mengetahui secara pasti, secara lebih certain hal-hal yang menyangkut regulasi gitu. Contohnya sekarang kalau saya paling sering bilang kalau kita minta IMB lah gitu ya, kan IMB tetap ada gitu untuk pembangunan gedung. Kita datang mungkin kita ke Jakarta, pemerintah DKI Jakarta, kita minta, kita mungkin belum tahu kapan kita akan peroleh. Ya, apalagi kita ke daerah-daerah layanan. Sekarang akan ada standarisasi, kita mau minta di Kota Medan, di Jakarta, di Makassar, di Surabaya, kita minta IMB untuk gedung misalnya 30 lantai. Nah, kita akan ada standarisasinya tuh. Kapan kita mendapatkan melalui namanya NSPK, norma standar prosedur dan kriteria gitu. Jadi misalnya dalam waktu 30 hari tidak di-reply, otomatis itu akan menjadi perizinannya akan berlaku. Nah, hal-hal itu yang kita juga memberikan masukan, sehingga intinya kita di dunia usaha we don't like surprises gitu. Kita maunya semua tuh terukur, terstruktur, sehingga dalam perencanaannya kita menjadi lebih baik dan lebih matang. Ya. Jadi tentu ada harapan yang luar biasa dari pengusaha supaya iklim investasi di negeri ini jadi semakin baik. Tapi coba kita ke Bang Hotman deh. Bang Hotman selama ini kan banyak menangani perkara berkaitan mengenai sengketa entah antara buruh dan juga pengusaha, entah kemudian sengketa antar yang tentunya ini membuat image investasi semakin suram. Nah, kalau Bang Hotman sendiri, ini kan Bang Hotman paling banyak berkomentar ya, entah di Twitter, entah di lain-lain, dan langsung jadi viral apa yang disampaikan oleh Bang Hotman. Nah, kira-kira kalau tanggapan Bang Hotman sendiri seperti apa? Oke, Ibu moderator yang cantik, dan juga kepada klien saya, grup Sinarmas dan pimpinan Sinarmas, ada hal yang sangat vital yang tim drafting daripada perundang-undangan ini menurut saya kurang tepat. Contoh, satu undang-undang yang ikut dirubah, misalnya 5 pasal atau 6 pasal dibuang, dihapus di Omnibus Law. Tapi undang-undangnya itu masih berlaku. Yang tidak berlaku hanya 5 atau 6 pasalnya. Kemudian undang-undang itu masih banyak peraturan pelaksana. Jadi undang-undang yang lama itu masih ada peraturan pelaksananya. Itu satu. Kemudian di Omnibus Law ini 5 pasal tersebut dihapus. Ya, itu pun penghapusannya itu belum jelas pelaksanaannya bagaimana. Sehingga perlu peraturan pelaksana yang masih sangat banyak lagi. Jadi yang semula rencananya mau menyederhanakan dalam satu Omnibus Law, ya, ternyata nanti bukan satu, malah anak beranak nanti. Anak beranak malah sangat banyak banget, sehingga nanti hakim dalam memutus suatu perkara, dia tidak bisa hanya melihat Omnibus Law. Dia harus ada di sebelah kiri undang-undang lama, harus melihat di sebelah kiri peraturan pelaksana yang lama yang belum dicabut. Dia harus ada Omnibus Law, harus ada PP-nya, harus ada Kepres, harus ada peraturan menteri. Ini benar-benar nanti menjadi bumerang bagi praktisi hukum, terutama bagi para pengacara maupun para hakim. Karena begitu banyak referensi yang harus dibaca.
begitu banyak. Karena apa? Harusnya saya setuju dengan Omnibus Law itu, tapi cara draftingnya itu yang saya tidak setuju. Harusnya kalau misal ambil contoh 5 atau berapa pasal di Undang-Undang Tenaga Kerja yang dicabut. Kenapa tidak langsung Undang-Undang Tenaga Kerja itu diterbitkan lagi dengan nomor baru dengan memasukkan pasal-pasal yang baru, sehingga orang kalau membaca undang-undang tidak harus lagi kayak yang lama, kayak peraturan pelaksananya, kayak Omnibus Law, peraturan pelaksananya lagi, sehingga menjadi chaos nanti. Menjadi chaos yang rencana semula mau to simplify, malah menjadi amburadul nanti dalam pelaksanaan. Itu bisa sangat bahaya. Oke. Yang kedua, sampai hari ini kita belum tahu Omnibus Law itu yang mana yang final. Jadi kalau ditanya detail nanti mengenai begini, saya nggak bisa jawab. Karena apa? Karena di setiap kita print dari medsos, sekarang isinya beda. Jadi mau tidak mau kita harus menunggu yang sudah diundangkan oleh Seknek nanti. Baru kita tahu mana sebenarnya Omnibus Law yang berlaku. Saya kasih contoh nih. Selama 2 minggu ini saya sering mengamati pernyataan dari Menteri Tenaga Kerja yang mengatakan bahwa dia kasih contoh mengenai kontrak kerja waktu tertentu. Contohnya, ya kan kontrak kerja waktu tertentu itu kan pada dasarnya hanya untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, dan itu diatur di pasal 59 di Undang-Undang Tenaga Kerja. Ternyata di Undang-Undang Omnibus Law itu sudah dihapus pasal itu, tapi tidak diatur apakah kontrak kerja waktu tertentu tersebut untuk sifatnya sementara atau tidak. Bahkan ada pasal di Undang-Undang Omnibus Law itu mengatakan jangka waktu berapa lama kontrak kerja itu tergantung kesepakatan para pihak. Ya, kalau tergantung kesepakatan para pihak, berarti syarat utama bahwa kontrak kerja itu hanya untuk pekerjaan yang sifatnya sementara berarti tidak tepat. Karena orang bisa bikin kontrak kerja waktu tertentu 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun. Karena di undang-undang yang baru ini disebutkan tergantung kesepakatan para pihak. Itulah salah satu contoh agar benar-benar tahu Omnibus Law ini memang menguntungkan atau tidak. Kita harus menunggu yang bersifat final. Tapi ada hal-hal yang justru malah merugikan pengusaha. Saya kasih contoh, ada 10 pasal di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang memberikan ancaman pidana kepada pengusaha kalau melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Contoh, kalau tidak bayar pesangon sesuai dengan undang-undang, ancaman hukumnya 4 tahun penjara. Oke, kita lihat dulu dalam realita ini. Orang kalau sudah tahu ada delik pidananya, dia tidak akan pergi ke perdata. Dia akan langsung, si buruh ini akan langsung membuat laporan polisi kepada kepolisian untuk melaporkan si majikan yang tidak membayar pesangon. Tentu, mungkin uang pesangonnya itu mungkin cuma di bawah 100 juta. Si majikan yang dipanggil polisi, daripada saya di BAP, si orang konglomerat di BAP, ya mendingan bayar pesangonnya deh. Atau dia harus nunjuk bayar pengacara. Kalau dia harus bayar pengacara, dia harus di BAP di kepolisian, yang sudah lebih mahal dari uang pesangon. Inilah salah satu contoh bahwa ternyata Omnibus Law itu malah menguntungkan juga buruh. Cuma pastinya itu bagaimana? Karena saya kasih contoh. Selama ini coba, kalau ada misalnya buruh yang gajinya cuma di UMR misalnya 3 juta atau 4 juta. Dia kalau menuntut pesangon, pertama harus bipartit. Harus mediasi. Kewenangan Depnaker tidak punya power untuk memaksa. Kemudian gugat ke pengadilan perburuhan. Habis itu bisa kasasi. Habis sudah kasasi, eksekusinya bagaimana? Jadi uang pesangon yang cuma mungkin di bawah 100 juta bisa sampai setahun lebih. Nah, daripada saya mengajukan setahun lebih, mendingan saya lapor ini si konglomerat ke Polda Metro Jaya. Pasti akan langsung pusing nih si majikan kalau dilapor, daripada saya di BAP di Polda, daripada saya bayar Hotman Paris 500 juta per satu surat kuasa. Jadi banyak hal-hal yang belum pasti.
kita harus, agar bisa komentar tentang Omnibus Law, kita harus menunggu peraturan pelaksananya. Boleh nggak si karyawan ini begitu tidak dibayar pesangon langsung lapor polisi? Apakah harus nunggu putusan pengadilan? Karena apa? Kalau sudah menyangkut ancaman pidana, tidak bisa dengan peraturan pelaksana, harus dengan undang-undang. Karena KUHP mengatakan tidak ada ancaman pidana kalau tidak diatur undang-undang. Jadi nanti pemerintah tidak bisa mengatur di peraturan pelaksana. Kalau saya menyarankan, kalau mau semua undang-undang itu efektif, harus setiap pasal itu dibuat ancaman pidana, agar penegak hukum kalau main-main bisa kena pidana. Kalau itu diterapkan, maka orang tidak akan berani bermain-main. Karena yang saya alami sekarang ini 36 tahun pengacara, undang-undangnya sudah jelas, tapi di prakteknya malah diputar-putar sama yang kuat secara lobby. Undang-undangnya sudah jelas. Yang dihadapi Indonesia ini bukan hanya sebagian kecil peraturannya, tapi sebenarnya investor asing itu alergi datang karena enforcementnya. Enforcementnya itu, penegakannya itu sangat miskin di Indonesia. Itu yang harus difokuskan. Putusan pengadilan yang sudah final tidak dilaksanakan. Karena apa? Kita tidak mengenal seperti di Singapura, di Inggris, di Amerika namanya contempt of court. Siapa yang tidak melaksanakan putusan perdata pengadilan bisa masuk penjara. Di kita putusan pengadilan TUN yang sudah dimenangkan investor misalnya, sudah kalah bupati atau gubernurnya nggak peduli. Jadi yang Omnibus Law ini saya belum bisa mengatakan akan sangat menguntungkan investor. Contoh sekarang ini yang sangat diributkan orang adalah mengenai pesangon yang katanya 32, sekarang 25, dan katanya ada 6 bulan itu akan dibayar dari jaminan dari pemerintah. Cuma bagaimana prosedurnya itu pun belum diatur. Ya kalau misalnya dulunya si karyawan tersebut untuk menuntut pesangon 32, targetnya cuma satu majikan. Sekarang dia harus berperang di 2 front. Satu ke majikan, satu dia harus menuntut jaminan kehilangan pekerjaan ke pemerintah. Prosedurnya belum tahu berapa lama. Ya, itu. Yang kedua misalnya, dalam belakangan ini yang paling gusur adalah soal kewenangan Komisi KPPU, persaingan usaha. Banyak benar pengusaha yang sangat mengeluh. Karena apa? KPPU itu punya kewenangan yang sangat powerful. Dia yang menentukan siapa yang diperiksa. Dia yang membawa ke persidangan, dan dia juga yang memutus berapa dendanya. Sekarang dengan undang-undang Omnibus Law disebutkan denda maksimum yang bisa dikenakan kepada pengusaha 100 miliar. Dan KPPU itu tidak ada pengawasan. KPK ada pengawasan, ya. Contoh, KPK itu yang menyidik, dia yang menuntut, tapi yang mengadili pengadilan luar. Kalau KPPU tidak, semuanya dia. Bayangkan kalau orang Indonesia diperiksa oleh KPPU, tentu dia pakai jalan apa? Anda pasti tahu jalan apa yang ditempuh. Dia akan menempuh jalan pintas. Dengan gaya, kalau orang bule mengatakan Indonesian way. Jadi Omnibus Law terutama terkait dengan KPPU itu malah menyusahkan pengusaha. Bahkan ada pasal di situ disebutkan, kalau dipanggil KPPU tidak kasih dokumen, ancaman hukumannya pidana atau denda 5 miliar. Ya. Jadi sekali lagi konsep Omnibus Law ini saya total tidak setuju. Bahkan nanti dalam praktek akan menimbulkan kebingungan karena kita harus membaca begitu banyak undang-undang. Undang-undang lama sebagian masih berlaku, peraturan pelaksananya masih berlaku, Omnibus Law-nya, PP-nya, Kepres-nya, peraturan menterinya. Dan ini akan memberatkan pengusaha. Karena apa? Pengacaranya akan perlu banyak waktu, artinya honornya akan naik. Karena akan membaca begitu peraturan. Dan kemungkinan juga silap oleh penegak hukum. Karena apa? Terlalu banyak undang-undang dia harus baca. Hakim nanti setiap memutus perkara di mejanya itu bisa dari ujung ke ujung semua mengenai Omnibus Law. Karena terlalu banyak. Jadi sekali lagi, untuk memberi, sebaiknya Sinarmas bikin lagi seminar seperti ini sesudah peraturan pelaksananya itu keluar. Karena apa? Pemerintah itu pintar. Kadang undang-undang Omnibus Law itu hanya kulitnya doang. Nanti inti pokok sebenarnya di peraturan pelaksana.
Justru banyak peraturan pelaksana itu yang sebenarnya itu harus kewenangan dari DPR untuk mensahkan. Tapi karena undang-undangnya sudah lolos, di peraturan pelaksananya nanti suka-suka pemerintah yang ngatur. Ya, suka-suka pemerintah yang ngatur. Jadi memang benar-benar kita belum tahu apakah Omnibus Law ini akan menarik investasi atau tidak. Masuk di akal nggak sih? Masa gara-gara dikurangi pesangon maka investor asing jadi masuk? Coba, masa gara-gara uang pesangon dikurangi dari 32 menjadi 25, investor asing menjadi datang? Itu kan nggak masuk di akal menurut saya. Jadi masih banyak faktor, tidak bisa otomatis mengatakan bahwa Omnibus Law ini sangat menguntungkan. Contoh mengenai kerja waktu tertentu. Depnaker tahu seluruh teller di bank, seluruh customer service di bank, mana ada pegawai tetap. Semuanya dikontrak. Apa memang pekerjaan teller itu atau pekerjaan kasir di bank itu bersifat sementara? Bah itu masih lama-lamanya itu mah. Tapi kan tidak pernah ada sanksi. Ya kan apa sekarang ini diatur tapi nggak jelas. Karena hanya disebutkan kontrak kerja untuk waktu tertentu tergantung kepada para pihak jangka waktunya. Ya berarti boleh suka-suka. Jadi sekali lagi kepada para peserta dan juga pimpinan Sinarmas, mendingan kita bersabar dulu menunggu keluar PP-nya, karena saya kalau membaca Omnibus Law ini saya bingung sendiri, terlalu umum, kulit-kulitnya doang, sementara nanti yang menentukan itu adalah peraturan pelaksana. Pesan saya yang kedua adalah, saya 36 tahun sebagai pengacara sudah nangani ribuan perusahaan, termasuk juga investasi asing. Yang mereka keluhkan itu terutama adalah enforcement-nya, pelaksanaannya, penegakan hukumnya. Itu yang bikin investor asing alergi datang ke Indonesia. Sekarang kepailitan, undang-undang yang sudah jelas pun diputar-putar di pengadilan, udah jelas-jelas, ya. Jadi untuk apa undang-undang dirubah kalau enforcement-nya juga memang kacau? Jadi lagi-lagi semua agar investor asing datang. Orang datang ke Singapura karena apa? Karena mereka percaya kepada penegakan hukum. Lihat Inggris, emang di Inggris itu ada undang-undang dulunya. Di Inggris itu adalah common law. Dasarnya adalah berdasarkan praktik pengadilan. Mereka tidak peduli undang-undang. Tapi karena penegakan hukumnya bagus, tetap berjalan. Di sana tidak perlu harus dibikin Omnibus Law. Ya tidak perlu Omnibus Law karena common law itu kan berdasarkan praktek, berdasarkan kebiasaan. Ya. Itu kira-kira, jadi